Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep laba yang dikaitkan dengan laporan laba rugi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pendahuluan mengenai konsep laba yang dikaitkan dengan laporan laba rugi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Jenis laporan keuangan yang menginformasikan dan mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan. Unsur ini menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Laba adalah kelebihan pendapatan atau keuntungan yang diterima perusahaan setelah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain. Menurut PSAK nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Selanjutnya, saya Nabila akan menjelaskan tentang karakteristik laba. Jadi, karakteristik laba itu ada 5. Yang pertama, laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Yang kelima, laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi laba. Nah, di klasifikasi laba ini terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih, dan laba operasi berjalan. Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor adalah pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua ada laba operasi. Laba operasi adalah selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban operasi perusahaan. Umumnya, laba operasi ini dipakai sebagai alat untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas bisnisnya. Yang ketiga ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada laba bersih. Laba bersih merupakan indikasi dari portabilitas dari perusahaan. Laba bersih adalah keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Yang kelima adalah laba operasi berjalan. Laba operasi berjalan ini diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga laba. Laba operasi berjalan ini disebut juga sebelum pos luar biasa. Selanjutnya adalah peranan laba. Peranan laba bagi perusahaan adalah yang pertama, suatu kekuatan pokok agar perusahaan dapat tetap bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah balas jasa atas dana yang ditanam perusahaan. Yang ketiga adalah salah satu sumber dana perusahaan. Yang keempat adalah sumber dana jaminan surat karyawan. Dan yang terakhir peranannya adalah daya tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanam dana. Dan akan saya lanjutin oleh saya sendiri, Afra Salsabila, unsur-unsur laba. Unsur-unsur laba terbagi 5. Pertama, pendapatan. Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi. Kedua, beban. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.
3. Biaya. Biaya adalah nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi tersebut. Keempat, untung rugi. Untung rugi adalah keuntungan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam satu periode akuntansi tersebut. Terakhir, penghasilan. Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Pengukuran dan pengungkapan laba. Pendekatan transaksi. Menurut pendekatan transaksi, laba telah timbul pada saat terjadinya transaksi, khususnya transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi dan melibatkan pihak luar. Laba dapat timbul pada saat terjadinya transaksi pertukaran atau penjualan dan terjadinya pengakuan beban. Pendekatan kegiatan. Dalam pendekatan aktivitas, tidak dilihat ada tidaknya transaksi, melainkan apakah kegiatan berlangsung. Dengan perkataan lain, laba akan timbul bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas. Misalnya mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, dan penjualan, maka laba dianggap telah terbentuk atau terhimpun. Proses pengukuran laba periodik bersangkutan dengan pembagian kos atau biaya perolehan yang juga sering diterjemahkan harga perolehan, yang telah terjadi ke dalam periode berjalan dan periode yang akan datang. Dalam pengukuran laba masalah sangat penting dalam mempertemukan pendapatan dan biaya-biaya yang layak dibebankan pada pendapatan tersebut atau proportion cost with revenues. Sebagai pengukuran pendapatan semua biaya atau termasuk rugi mempunyai kedudukan yang sama terhadap pendapatan tersebut. Biaya tersebut ditandingkan dengan pendapatan atas dasar skala prioritas. Memang benar bahwa ada cara atau klasifikasi tertentu dalam penyajian biaya sebagai pengurang pendapatan dalam laporan laba rugi, tetapi klasifikasi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ukuran prioritas. Nah, selanjutnya saya Ahmad Dhani Rizky akan membacakan slide berikutnya, yaitu tentang penyajian laba. Penyajian laba berisi tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi dari pendapatan, maka menghasilkan angka laba perusahaan yang disebut laba bersih. Rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran, maka menghasilkan penghasilan bersih. Kemudian, pelaporan laba. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini umumnya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan ini mempermudah para investor dalam membaca serta memahami kinerja perusahaan. Selain itu, juga terdapat informasi selisih antara pendapatan dengan beban yang terjadi. Intinya, bila pendapatan lebih besar daripada nilai bebannya, maka selisihnya disebut laba. Begitu juga sebaliknya, jika nilai beban lebih besar dibandingkan pendapatan, disebut rugi. Baiklah, teman saya akan melanjutkan slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya Randi Harmedia akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang perkembangan isu-isu konsep laba. Terjadinya berbagai kasus penyajian laporan keuangan yang tidak semestinya ini menunjukkan terjadinya skandal keuangan yang merupakan kegagalan laporan keuangan di dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena bermanfaat untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.